Om Tabrani. Di sini kami juga mengharapkan dari abang, kakak, rekan-rekan pers, teman-teman, untuk juga memberikan kami masukan. Ada banyak informasi di luar terkait dengan persoalan hukum yang saya dan Rudianto alami hari ini. Mulai dari pagi tadi sampai hari ini banyak teman-teman mengatakan bahwa saya sudah ditahan dengan segala macam argumentasinya. Saya perlu jelaskan sama teman-teman bahwa kehadiran dari para oknum yang mengaku dari Jatanras Satreskrim Polresta Pekanbaru itu sudah kali ketiga hadir ke rumah. Mereka seolah membawa persoalan organisasi ini ke ranah pribadi, ke ranah privasi. Dengan berbagai macam alasan, katanya saya tidak kooperatif. Dengan berbagai alasan mereka, kami ini yang berdua sebagai terlapor tidak bisa memberikan keterangan. Nah, pada saat penasihat hukum kami, Dr. Yudi Krismen, SHMH, kami sudah pernah sekali datang menyampaikan keterangan, baik itu namanya wawancara maupun BAP. Lebih kurang 2-3 jam kami di lantai 3 Jatanras Satreskrim Polresta Pekanbaru sudah menyampaikan terkait dengan laporan dari pelapor atas nama Ferry Sasriadi. Sebenarnya kami nggak mau yang begini-gini, konferensi pers sampaikan, misalkan nanti kami dikatakan takut ya. Tapi karena ini sudah masuk ke ranah pribadi, keluarga, dan itu juga mengancam saya punya orang tua, saya nggak bisa tinggal diam. Sebenarnya bagi kami ini tidak ada masalah nih. Tapi karena ini sudah masuk ke orang tua, mereka juga menakut-nakuti istri saya, dan juga adanya hal-hal yang berkaitan dengan penghancuran karakter di rukun tetangga saya, maka ini perlu disampaikan ke publik. Ada yang tidak beres di Polresta Pekanbaru. Pertama, kami menjadi terlapor atas dasar pasal 406 pengerusakan dan atau masuk tanpa hak di kantor DPRD Provinsi Riau. Dalam perjalanannya kami mengikuti panggilan pertama walaupun ditunda beberapa hari kemudian. Kami ditemani penasihat hukum, kami sampaikan di hadapan, kalau saya di hadapan penyidik atas nama Nofriyadi. Kalau Rudianto diperiksa atas nama Petrus Situmorang. Pak Petrus Situmorang, Ibdal ya. Jadi kami mengikuti segala prosedur, proses yang ada tanpa mengurangi rasa hormat sebagai warga negara. Lantas beberapa hari kemudian proses lidik itu langsung meloncat ke proses sidik. Penyidik beberapa jam ya, penyidikan. Di penyidikan itu langsung ada surat SPDP ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kejari. Dengan beberapa waktu yang singkat, mereka bagi kami sangat semena-mena menggunakan negara, menggunakan seragamnya yang tidak presisi. Jadi untuk apa, saya bilang sama abang ini, untuk apa kami mengikuti prosedur yang sama sekali tidak presisi? Jadi jangan dibilang kami tidak akomodatif atau tidak ini kooperatif. Jangan dibilang tidak kooperatif. Dan pertemuan pertama, kehadiran Petrus Situmorang, Pak Petrus sama Bang Nofriyadi ke rumah. Saya sebenarnya udah mengingatkan, jangan ini dibawa ke ranah privasi. Karena ini semua perjalanan atas kasus ini ada. Bukan ujuk-ujuk kami datang ke DPRD. Pertemuan kedua, pengakuan ketua RT saya, Petrus Situmorang, Pak Petrus sama Bang Nofriyadi datang kembali.
Datang kembali pakai mobil double kabin melalui RT mengarahkan ke orang tua saya. Namanya orang tua dengan segala keterbatasan, bingung, terkejut, bahkan syok kan. Saya bilang jangan dibawa-bawa, padahal sebelumnya kami penasihat hukum kami sudah menyampaikan surat bahwa, atau nama lengkap Bang Madun itu siapa? Madun Parli. Bang Madun Parli itu sudah menyampaikan, penasihat hukum kami yang baru, Bang Madun Parli, Kantor Hukum Etos, dari kantor hukum Etos sudah menyampaikan bahwa akan dijadwalkan minggu depan, Senin atau Selasa, karena menimbang beliau sedang bekerja di luar kota. Jadi bukan kaminya yang nggak mau, dan kami mesti didampingi. Atas segala bentuk problem, bentuk kekhawatiran bagi kami, bahkan bagi semua orang, ini nggak bisa dibiarkan. Penyidik terakhir datang ke rumah saya pribadi kurang lebih jam 11 malam. Pada saat itu kami sudah terlelap tidur, mereka mengetok, mengatakan ini dari kepolisian. Emak saya yang bangun duluan karena kamarnya di depan. Ini saya udah tidur, istri saya yang terbangun spontan. Ada apa ini? Ketakutan. Ini nggak benar. Padahal saya hari-hari kalau nggak ke Polda, Polresta menampingi klien. Di HP pun nggak pernah masuk ada komunikasi, entah ketemu, entah apa, atau saya yang nggak mau ngangkat, atau saya reject, nggak ada. Kenapa ujuk-ujuk seperti itu pola-polanya? Jadi kami sampaikan kepada Bapak Kapolda yang terhormat, tolonglah disampaikan, diberikan pengajaran, diberikan arahan kepada Bapak punya anggota. Bekerjalah sesuai dengan presisi tadi, prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan. Jangan seperti ini. Kalau Anda semua, Bapak-bapak terhormat di sana, menginginkan rakyatnya untuk patuh terhadap hukum, untuk menjalankan sesuai dengan prosedur, maka lakukanlah pekerjaan Bapak Ibu dengan baik. Jadi kalau sudah pemimpinnya aja tidak bisa menjadi suri tauladan, kami pun tidak akan bisa. Contoh, kenapa ujuk-ujuk malam-malam dia datang? Tanpa adanya koordinasi dengan rukun tetangga, ketua RT, malam-malam. Seakan dia mau mengetes saya punya mental, mau men-shock terapi. Jangan, saya dari SMP digini-gini kan Pak. Nggak boleh begitu kan. Kalau Anda menjalankan prosedur, sesuaikanlah. Jangan seperti ini. Ini namanya menambah masalah di tengah masalah. Jadi terhadap pasal pengerusakan, kami dari dulu meminta, mana buktinya? Si pelapor itu sudah menyertakan barang bukti berupa dua unit rekaman CCTV. Itu dari Set 1 DPRD Provinsi Riau. Nah, kita buka bersama CCTV itu ada nggak menunjukkan kami merusak? Karena yang jelas namanya hukum itu adalah pembuktian. Jangan mengada-ngada. Jangan ketika ada pejabat yang melapor, lantas itu dijadikan konsensus bersama untuk diteruskan sekencang mungkin. Tak kala ada rakyat seperti kami ingin melapor, sulit itu masuk ke LP Pak. Itu pasti diarahkan ke Dumas. Sekali lagi Bapak Ibu anggota Polri yang terhormat, wabil khusus Bapak Kapolda Riau yang kami banggakan, tolong di tengah kondisi situasi yang saat ini serba sulit, janganlah anggota-anggota Bapak berbuat seperti itu. Ingat, kita semua punya keluarga, kita semua punya orang tua, istri, suami. Jadi berlakulah adil, tegak lurus. Kami akan menjalankan segala prosedur. Kalau Anda sendiri pun patuh terhadap prosedural itu sendiri. Pasal itu sangat-sangat fitnah, yang sangat keji. Kami bilang waktu kami di BAP, di mana letaknya kalau kami disangkakan pasal 406, merusak mana? Jadi siapapun kalau dituduh tanpa dasar itu pasti tidak terima. Terhadap pasal masuk tanpa hak, itu awalnya mereka buat begitu. Apa alasannya Pak Penyidik? Karena kalian berdua masuk ke ruangan BK DPRD Riau, di dalam itu tidak ada orang. Jadi kalian tidak ada izin. Pada saat itu pertama kali.
Nah, dalam perjalanan kasus ini, si pelapor menyertakan 5 orang saksi. Dan sudah diperiksa. Sudah diperiksa katanya. Belum kami diperiksa. Jadi itu bertolak belakang dengan pasal yang pertama tadi, pasal masuk tanpa hak. Masa dalam perjalanan berbeda lagi. Oke, kalaupun ada istilah, sebenarnya dari awal itu yang namanya saksi, siapa yang mendengar, siapa yang merasakan, siapa yang melihat. Itu saksi. Dan pada saat itu memang nggak ada orang. Nah, itu ada dua janggal. Pertama dibilangnya situ kosong, dalam perjalanannya disertakan 5 orang saksi. Dan itu dari pegawai-pegawai. Pertanyaan kedua, sejauh mana kerugian bagi si pelapor? Apa legal standing si pelapor ini sehingga melaporkan kami? Apakah yang kami rusak itu pribadi dia? Mana buktinya? Semua bukti, hukum itu pembuktian. Yang kedua, itu ruangan publik, itu fasilitas publik yang pada saat itu, jangankan terkunci, terbuka pintunya. Video saya baru masuk pun ada. Jadi ada 2 rekaman CCTV, ada rekaman abang ini yang mentah istilahnya, ada yang sudah diedit menjadi TikTok dan video di YouTube. Jadi ada 4 model video yang real, tidak bisa dibohongi. Nah, dasarnya apa penyidik melakukan begitu? Saya meminta sekali lagi masyarakat patut wajib melawan hal-hal seperti ini. Kita jangan lengah, jangan biarkan institusi Polri yang sudah sedemikian membebani uang negara ini. APBD ini besar, APBN negara ini besar untuk Polri. Kita menginginkan Polri itu besar, benar-benar punya citra, punya marwah, sesuai dengan cita-cita Bapak Kapolri tadi, presisi. Jangan biarkan ada oknum-oknum anggota yang berlaku di luar koridor hukum. Itu yang kami harapkan kepada abang-abang, teman-teman media, agar disampaikanlah kepada publik bahwa ada yang tidak beres dalam proses penyidikan pelaporan kami. Terakhir, ini paling seru nih. Tadi masuk WA baru-baru ini. WA atas nama itu Holder Situmorang, Kanit Jatandras Polresta. Baru masuk. Kirim aja nanti Bang, kirim aja ke WA. Saya ceritakan dulu. Jadi begitu dibuatnya begini, saya balas dengan bagus, dengan sopan. Saya singkat cerita saya bilang, sebegitu ngerinya cara abang memperlakukan aku ya. Apakah abang tak punya orang tua? Tak punya istri, kenapa kalian buat seperti itu? Kenapa WA abang baru masuk? Apakah abang sudah punya bukti otentik bahwa kami yang melakukan sesuai pasal 406 itu pengerusakan? Setelah itu diblokirnya. Awalnya dia bilang, kapan datang ke Polres? Beginilah cara-cara penyidik yang sangat-sangat melawan semangat presisi tadi. Itu Holder Situmorang, Kanit Jatandras. Kami juga udah pernah menyampaikan kepada Bapak Kapolresta bahwa yang seperti ini jangan ada istilah atensi. Ini laporan atensi, tidak boleh Pak. Anda juga punya keluarga. Jangan semena-mena karena Anda kenal, karena itu kawan sekolah Anda, lantas dibeginiin, tidak bisa. Begitu sementara dari saya. Apabila ada kekurangan atau mau disampaikan dari teman-teman atau pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih Pak Larsen Yunus telah menyampaikan katanya kita minta kesediaan daripada Sekretaris DPD KMPI Bapak Rudianto untuk bisa menyampaikan juga, karena beliau ini salah satu yang dilaporkan yang menjadi atensi daripada pihak polisian. Terima kasih Pak Sabrani. Kenalkan, saya Rudianto, pimpinan Warta Kontras selaku salah satu terlapor. Saya di sini selaku jurnalis. Ini murni kasus ini direkayasa dan dipaksakan. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika itu saya bertugas gitu. Dan ketika dari awal saya diperiksa, saya sudah pertanyakan kepada penyidik saya seperti yang disampaikan ketua tadi, Petrus Situmorang itu. Sebelum saya diperiksa dijelaskan di situ, kami nggak ada masalah sama kalian. Yang ada pihak DPRD sakit hati sama kalian, ada laporan masuk, kami proses. Dan saya pertanyakan, yang jadi pertanyaan saya, ini laporan polisi, siapa pelapornya, apa dia yang dirugikan, apa buktinya.
ketika itu disampaikan bahwa pelapor disampaikannya adalah staf BK. Di sini lucunya nih. Saya sampaikan sama beliau, kok bisa pula informasi abang selaku penerima laporan berbeda dengan pelapor? Di internal pelapor itu sendiri pun berbeda gitu. Berdasarkan berita yang laporan masuk itu dilampirkan di situ bahwa pelapor adalah SN Ferry Sastriadi. Setelah saya siap diperiksa di Polda, saya selaku pelapor oknum Sekwan. Sehari setelah itu oknum Kasubag Humas melakukan konferensi pers. Disampaikan di situ udah banyak beritanya bahwa pelapor adalah bagian keamanan. Bagian keamanan adalah security. Security itu bukan ASN, dia adalah outsourcing. Di internal mereka saja sudah berbeda gitu. Kemudian di pihak kepolisian sampaikan bahwa yang pelapor adalah staf BK. Padahal kami sebelumnya sudah ada izin sama staf BK, walaupun itu ruang publik. Kemudian terkait proses ini yang digesa, sehari setelah kami diperiksa, tanggal 3-nya langsung naik ke tahap penyidikan. Kemudian SPDP, akhirnya muncul berita seakan-akan kami udah tersangka gitu, didramatisir lah. Ada pula yang karikatur yang Di penjara. Ada beberapa pokoknya media. udah luar biasa. Ini cipta kondisi yang Cipta kondisi tingkat tinggi gitu. Perlu saya jelaskan di sini bahwa saya ini jurnalis sudah 12 tahun bertugas di DPRD. Dan ketika itu saya bertugas, saya selaku wartawan untuk pembuatan video YouTube dan TikTok di media saya, dan itu sudah tersebar luas gitu. Dan untuk hal itu sudah saya sampaikan kepada Kapolda sama Kapolres agar upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis ini dihentikan. Terakhir saya sudah surati langsung Kapolresta. Berikut saya lampirkan barang bukti, video mentahnya dan video YouTube dan TikTok yang sudah jadi kepada Kapolresta supaya upaya kriminalisasi terhadap kami ini dihentikan gitu. Namun hal ini tetap dilanjutkan dengan upaya-upaya di luar hukum seperti yang dijelaskan ketua kami tadi gitu. Dan ini perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa ini kriminalisasi terhadap kami. Dari awal sudah saya jelaskan seperti yang dibilang ketua, apa yang dirugikan pelapor ini, kapasitas pelapor apa, sebab ini laporan polisi. Dan kuasa hukum kami yang baru, yang Madun Parli SH tadi sedang menyurati Kapolresta langsung agar kami terlapor dikonfrontir dengan pelapor. Namun sampai saat ini belum ada balasan surat resmi kuasa hukum kami dari Kapolresta Pekanbaru, termasuk beberapa surat yang sudah kami sampaikan. Namun upaya ini tetap dilakukan semacam teror terhadap ketua kami. Jadi kami minta agar Polri supaya memproses ini tegak lurus, agar jangan ada upaya hukum yang selama ini yang diapakan masyarakat tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Jadi demikian saya serahkan kepada pembicara. Ya, barangkali dari Wakil Ketua Bapak Saiful Lubis ingin menambahkan. Saya mungkin meminta kepada pihak Polresta Pekanbaru untuk lebih bekerja secara profesional. Karena apa? Di sini artinya turun, atau kalau memang mereka mau menangkap itu sudah sepatutnya sudah bisa, artinya gampang untuk mereka mau menangkap. Jangan membuat dalam bentuk shock terapi seperti itu. Mereka kan harus mempunyai melalui proseduralnya seperti apa. Ini beliau ini macam ketua KNPS sendiri, dia alamatnya jelas, segala sesuatunya jelas, dia bukan teroris. Ini kan upaya-upaya macam shock terapi yang dilakukan pihak penegak hukum ini untuk macam menakut-nakuti. Kita berharap janganlah dilakukan hal seperti ini dalam suatu pembodohan daripada pihak kepolisian terhadap masyarakatnya. Dan kita meminta kepada Bapak Kapolri untuk menindak tegas daripada aparatur yang menyalahi tugas pokok dan fungsinya seperti yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat rekan-rekan wartawan yang telah hadir.